Halo, kembali lagi di vlog Nari Setro Aji. Halo, apa kabar teman-teman vlog Nari Setro Aji? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia, serta ada satu kesuksesan yang sudah diraih oleh teman-teman untuk hari ini. Well, lama sekali Nari tidak muncul di vlog ini karena ada satu alasan yang tidak bisa disebutin di sini. Yang penting hari ini saya mencoba kembali untuk ketemu teman-teman di vlog saya masih seputar dunia public speaking atau berbicara di depan umum. Well, seperti biasa, sebelum Nari lanjutkan video ini, Nari terus minta bantuan atau support teman-teman melalui like, comment, subscribe, dan share video ini kalau dianggap perlu, agar teman-teman bisa menjadi orang pertama yang mengetahui video-video terbaru dari Nari. Dan juga apabila video ini di-share oleh teman-teman, mungkin bisa bermanfaat buat orang lain. Beberapa waktu yang lalu, Nari sempat sharing di Instagram Nari @nari_setroaji di postingan story mengenai perlu nggak sih kita tuh belajar public speaking. Nah, sudah ada beberapa teman di sosial media saya yang ikut mengomentari postingan story saya. Nanti bakal saya share di sini ya. Di video-video saya sebelumnya, saya pribadi mengungkapkan bahwasanya public speaking atau berbicara di depan umum itu harus dan perlu dilatih. Karena ketika kita berbicara dengan orang lain, tiba-tiba kita berbicara asal tanpa harus tahu maksud dan pembicara kita dengan orang lain, ya Nari nggak bakal jamin obrolan itu bakal bisa terus nyaman dan nyambung, teman-teman. Di Story Instagram saya beberapa waktu yang lalu, saya menuliskan pertanyaan yang bunyinya seperti ini, teman-teman. Penting nggak sih belajar public speaking? Kasih alasanmu juga ya. Nah, sudah ada beberapa teman-teman sosial media saya, khususnya di Instagram, yang mengkomentari postingan saya. Ada @Muhammad_Rizky18. Dia memberikan komentarnya, penting, dan alasan saya pasti panjang kalau menjelaskan atau menjawab pertanyaan mengenai penting gak sih belajar public speaking. Aduh, senang sekali. Terima kasih Rizky, Muhammad_Rizky18 ya. Mungkin kadang orang lebih senang berbicara langsung daripada menuliskan kata-kata yang dituangkan di dalam sebuah tulisan. Contohnya si Muhammad_Rizky18 ini, dia merasa bahwasanya public speaking itu penting, tapi ketika saya tanya alasannya apa, dia bilang pendapat saya terlalu panjang katanya. Oke, thank you. Yang berikutnya ada @cacing_desperado. Menurut dia belajar public speaking itu penting karena dia terbiasa ngomong. Ya, memang sudah kodratnya manusia itu ketika dia dilahirkan adalah bisa berbicara, kecuali dia punya masalah dengan pita suara ya. Jadi hampir semua orang bisa dikatakan ngomong itu sudah hal yang lumrah. Tetapi ketika kita ngomong dengan orang lain, ketika kita ngomong dalam suatu forum, pastilah ada aturan-aturan yang kita ikuti di dalam berbicara. Oke, semoga makin terbiasa ngomong ya buat cacing_desperado. Komentar berikutnya dari @agungminastiko. Penting nggak sih belajar public speaking? Kasih alasanmu juga ya. Menurut Agung nggak penting sih, karena Agung itu pendiam dan jarang speak. Oke, terima kasih Agung ya komentarnya. Next ada @mia_zainal. Iyalah penting belajar public speaking itu. Secara ya, mbaknya ini sudah hampir 14 tahun berkutat di dunia seputar radio, MC, beliau juga handal voice over apalagi. Terus dia juga punya usaha jualan online. Jadi kalau dia mengatakan iyalah penting public speaking, itu modal utamanya ya mbak ya. Selanjutnya ada @aldis_cemara_batik ya. Katanya perlu Om buat belajar public speaking. Nah, dia minta diajarin. Sebenarnya kalau kita mau belajar public speaking itu gampang kok. Kita bisa searching di YouTube. Kita cari aja hashtagnya public speaking atau berbicara di depan umum. Pasti banyak sekali materi-materi yang bisa kita pelajari secara online. Komentar berikutnya dari @valentino limbang. Penting,
Karena di dunia pekerjaan atau dunia kerja, public speaking itu sangat terpakai. Bener nggak sih? Bener sekali. Apalagi kalau kita berbicara, kita kerjanya kumpul sama orang banyak, ketemu orang-orang baru. Misalnya kita adalah customer service, kita adalah CSO yang harus menjelaskan suatu produk. Berikutnya dari underscore si Abi. Penting, biasanya kalau public speakingnya bagus, juga good skill communication. Benar sekali. Tetapi kalau misalnya kita tidak pernah melatih public speaking kita, atau kita jarang sekali ngomong dengan orang lain atau orang asing, ya ibaratnya kita tidak pernah mengasah pisau, lama kelamaan pisau akan menjadi tumpul, dan ilmu yang kita miliki pelan tapi pasti akan tidak berguna. Next adalah event underscore Pasuruan ya. Menurutnya penting public speaking itu masuk kesan pertama yang begitu tertitik-titik. Waduh, sang kasih pertanyaan dibalas dikasih jawaban, definisikan sendiri katanya. Ya, artinya begini, ketika kita berbicara dengan orang lain atau orang asing, pasti kesan pertama adalah cara bagaimana kita berbicara, ekspresi kita, gestur kita, itu menunjukkan mereka apakah bisa menerima komunikasi kita atau bisa mengerti apa yang kita sampaikan, sehingga komunikasi kita bisa berjalan dengan lancar. Komentar berikutnya adalah @bang_jo_catering. Penting banget lama public speaking, benar. Apalagi Bang Jo ini selain sebagai seorang pemilik catering, dia pasti akan ketemu klien-klien baru, klien-klien wedding ya. Dia harus bisa menjelaskan dan memaparkan cateringnya atau menu-menu apa yang dia miliki, termasuk dengan biasanya kalau catering itu ada paket-paket ya, paket A, paket B, paket C, sehingga si klien wedding ini akan tertarik dan menggunakan jasa dari Bang Jo Catering. Ada @revian di Azhar ya. Penting public speaking itu, karena dengan public speaking kita bisa speak up di depan umum tanpa rasa grogi. Bener sekali. Tetapi lagi-lagi nari ingetin ya, harus sering diasah, harus dilatih public speakingnya agar semakin mumpuni. Berikutnya adalah @rorigero. Katanya penting sih belajar public speaking itu, karena siapa tahu pas punya ilmu tapi penyampainya kurang nyampe, itu bisa di backup dengan public speaking yang bagus. Bagaimana cara kita ngomong, cara kita membawakan materi itu, sehingga orang yang kita ajarin atau orang yang kita ajak ngomong itu bisa mengerti dan memahami serta menyerap ilmu yang kita sharingkan. Komentar berikutnya dari @IamBale. Penting banget dan perlu mentor nih kayaknya. Nah, Bale, kalau misalnya kamu masih sibuk dengan pekerjaan atau aktivitas kamu, gampang kok. Gunakan handphone kamu, buka di YouTube, searching cara berbicara di depan umum atau hashtag public speaking, pasti banyak banget orang yang sudah mengupload video-video seputar dunia public speaking atau berbicara di depan umum. Di situ kamu bisa belajar dan mencoba mengerti apa yang mereka sampaikan atau sharing, yang kalau kamu rasa itu cocok banget bisa digunakan, kalau enggak ya hanya sebagai referensi saja. Next ada @angelrizky_. Sangat penting sih, karena kenapa? Karena menurut saya public speaking selain dibutuhkan oleh semua orang, public speaking juga mencerminkan cara berpikir dan kedewasaan seseorang dalam menyampaikan argumen. Selain itu, juga tidak semua orang mampu menggunakan bahasa Indonesia yang tepat dan benar, atau dalam kata lain masih keterikatan dengan logat bahasa daerah di sekitarnya. Waduh, jawabannya kayak putri Indonesia banget ya, duta wisata ini Angel Rizky. Terima kasih, sangat bisa komentar apa-apa, karena memang benar ada beberapa orang yang ketika berbicara itu masih sulit menemukan kata-kata dalam bahasa Indonesia, sehingga tidak sadar atau mereka tidak sengaja mengeluarkan logat-logat dalam bahasa daerah. Oke, itu tadi beberapa komentar di Instastory saya yang sempat saya upload beberapa waktu yang lalu mengenai penting gak sih sebenarnya belajar public speaking, beserta alasannya. Banyak macamnya, banyak ragamnya yang kasih komentar, tapi saya ambil beberapa aja yang menurut saya bisa mewakili dari pertanyaan-pertanyaan umum atau pendapat-pendapat umum mengenai pentingnya sebuah public speaking. Oke, semoga video yang barusan Nari bagikan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Kalau ada salah-salah kata, Nari mohon maaf, namanya juga sama-sama belajar. Dan yang penting, Nari berharap ada satu tambahan ilmu atau satu manfaat yang bisa dipetik dari video ini buat teman-teman pecinta vlog Nari Setro Aji. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk terus like, comment, subscribe, dan share video ini agar Nari bisa terus
membuat video dan kalian bisa menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Sampaikan salam sayang saya buat orang-orang terkasih di hati teman-teman. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.